Alur cerita film Jepang berjudul Close Rank Love diawali dengan memperlihatkan seorang siswi SMA bernama Yuni. Dia adalah seorang siswi yang cerdas di sekolahnya, tetapi dia memiliki kepribadian yang kaku, penyendiri, garing, dan tertutup. Dia tidak memiliki banyak teman di sekolahnya, dan hanya memiliki satu sahabat yang bernama Nami. Suatu hari ketika ranking kelas diumumkan, Yuni kembali mendapat peringkat pertama di semua kelasnya. Akan tetapi, Yuni yang melihat namanya berada di peringkat pertama hanya memiliki ekspresi datar dan kaku. Teman-teman di sampingnya kaget dengan sikap Yuni yang tidak menunjukkan rasa bahagia. Di saat yang sama, seorang guru laki-laki tampan bernama Haruka sedang berjalan keluar dari kelas. Ia adalah guru bahasa Inggris di sekolah Yuni. Haruka yang melihat Yuni membaca pengumuman kelas sendirian sambil bermain dengan jepitan kucingnya, Haruka mendekatinya dan bertanya, "Apakah jepit rambut kucing itu adalah temanmu?" Yuni memang memiliki kebiasaan menggosok jepit berbentuk kucingnya pada waktu-waktu tertentu. Setelah itu, dia memintanya untuk Yuni datang menemuinya di ruang guru setelah kelas berakhir. Yuni dengan Haruka diperhatikan oleh siswa lain di sana. Ini karena Haruka adalah guru yang cukup populer di antara siswi perempuan sekolah. Seorang siswi bernama Mei dan kedua temannya sangat menyukai Haruka. Mereka bertiga terlihat iri dengan kedekatan Haruka dan Yuni. Saat istirahat makan siang, Haruka bersantai di mobilnya untuk merokok. Sementara itu, Yuni menunggu Haruka di ruang guru seperti yang diminta oleh Haruka sebelumnya. Yuni kesal karena Haruka masih belum datang. Tak lama setelah Haruka tiba, Yuni bertanya, mengapa ia ingin bertemu dengannya? Ia menjelaskan bahwa ingin memberikan pelajaran bahasa Inggris tambahan setelah jam sekolah berakhir. Hal ini karena nilai pelajaran bahasa Inggris Yuni masih di bawah rata-rata. Mendengar hal itu, Yuni terlihat kesal sambil meremas roknya. Saat istirahat makan siang, Yuni makan bersama dengan sahabatnya bernama Nami. Ia adalah satu-satunya teman dekat Yuni di sekolah. Meskipun mereka berdua berbeda kelas, Yuni mengeluh kesal kepada Nami karena harus menerima pelajaran tambahan dari Haruka. Saat mereka makan bersama, Nami memperkenalkan teman sekelasnya yang bernama Saki, yang tidak lain adalah pacar baru Nami. Saki terlihat canggung dengan sikap Yuni yang sangat kaku dan pendiam. Lalu, Nami menjelaskan bahwa Yuni adalah gadis yang sangat baik dan rapuh, meskipun ia tampak sombong dan kaku. Nami sudah sangat mengenal kepribadiannya karena mereka berteman sejak SMP. Setelah kelas berakhir, Yuni datang ke kelas bahasa Inggris tambahan yang diajarkan Haruka. Ketika Haruka menjelaskan pola kalimat, Yuni tampak bingung dan masih tidak mengerti. Ia merasa bahwa pelajaran bahasa Inggris jauh lebih sulit dipahami daripada matematika. Kemudian, Haruka menjelaskan bahwa kunci belajar bahasa Inggris adalah mengungkapkan perasaan kita. Lalu, ketika Yuni kembali ke rumah, ia tinggal bersama Kazuma karena Kazuma adalah pamannya yang menjadi walinya semenjak orang tua Yuni meninggal. Ia sering memotivasikan Yuni untuk belajar keras dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendaftar di Mendeley University, California. Tapi, Yuni bilang ia sudah menyerah pada ambisinya. Keesokan harinya, saat pelajaran tambahan, Haruka memberikan buku modul untuk memudahkan Yuni memahami pelajaran bahasa Inggris. Awalnya, Yuni menolak karena tidak tertarik belajar bahasa Inggris sejak awal. Namun, Haruka berhasil membujuknya dengan menyesuaikan gaya belajarnya. Haruka meminta Yuni untuk menulis setiap kata yang telah dipelajarinya sebanyak 5 kali ke dalam buku catatannya, agar ia bisa memahami bahasa Inggris dengan mudah. Dari jauh, Mei dan kedua temannya terlihat iri melihat Yuni mendapatkan pelajaran tambahan dari Haruka. Mereka iri dengan kedekatan Haruka dan juga Yuni. Itu sebabnya mereka bertiga ingin meminta Haruka untuk memberi mereka pelajaran tambahan. Namun, permintaan itu ditolak oleh Haruka karena nilai bahasa Inggris ketiga siswa itu sudah sangat baik. Keesokan harinya, saat istirahat makan siang, Haruka menghampiri Yuni yang sedang belajar sendirian di kelas. Ternyata Yuni sedang mengerjakan tugas kelas tambahan yang diberikan olehnya. Terlihat Yuni tidak senang dengan kedatangan Haruka pada awalnya. Ia menjadi malu dengan kehadirannya dari waktu ke waktu.
Sebelum pergi, Haruka memberitahu Yuni agar ia tidak salah paham dengan perhatiannya yang ia berikan padanya. Mendengar hal itu, Yuni langsung menjawab bahwa ia tidak akan salah paham karena Yuni tidak pernah menyukainya. Lalu saat jam makan siang, Nami mengadu kepada Yuni yang selalu sibuk belajar. Yuni menjawab bahwa ia seharusnya bisa mendapatkan nilai 70 pada ujian bahasa Inggris kali ini untuk mengakhiri kelas tambahannya dengan Haruka. Nami dikejutkan oleh Yuni yang membenci Haruka, padahal banyak siswi lain yang mengidolakan Haruka. Yuni menjawab bahwa ia tidak menyukai Haruka karena berbagai alasan, tapi yang paling ia benci dari Haruka adalah aroma parfumnya. Saat ujian bahasa Inggris tiba, pikiran Yuni tiba-tiba saja menjadi blank alias kosong, dan semua materi yang sebelumnya ia hafal dan pelajari tiba-tiba menghilang begitu saja di dalam otaknya. Pada saat yang sama, Mei melihat Haruka berjalan di sekitar ruangan. Ia berhenti di meja Yuni dan menatapnya sebentar. Mei menjadi kesal dan marah. Setelah kelas berakhir, dia tiba-tiba mengajak Yuni untuk pergi bersama karena Mei memiliki sesuatu untuk dikatakan. Ternyata Mei dan kedua temannya membawa Yuni ke gudang untuk membuli dan menjebak di dalamnya. Ketiganya menginterogasi Yuni yang selalu dekat dengan Haruka dan menganggap bahwa Yuni pura-pura tidak mengerti bahasa Inggris agar dapat mendekati Haruka. Lalu mereka menguncinya di gudang setelah mendorong Yuni sampai terjatuh. Yuni terus mencoba membuka pintu yang tidak bisa terbuka. Saat Mei dan kedua temannya kembali ke kelas, Haruka sempat menanyakan keberadaan Yuni, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Lalu Mei mengatakan bahwa Yuni mungkin sudah pulang karena merasa malu nilai ulangannya jelek. Haruka menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan Yuni. Haruka langsung mencoba untuk menemukannya. Tak lama Haruka berhasil menemukan Yuni dan membawanya keluar dari gudang. Namun Yuni tidak mau berterima kasih kepadanya dan mengatakan bahwa ia bisa keluar dari gudang tanpa bantuan Haruka. Karena kaki Yuni terkilir, Haruka langsung menggendongnya untuk membawanya ke UKS. Kejadian tersebut disaksikan oleh seluruh siswa di lapangan yang menjadi geger. Begitu banyak siswa yang bersorak dan membuat keributan. Suara keributan itu secara tidak sengaja mencuri perhatian Kazuma. Saat berada di klinik sekolah, Haruka langsung mengobati kaki Yuni. Perlahan, hubungan Yuni dan Haruka terlihat semakin dekat. Setelah itu, Kazuma dan perawat UKS datang. Ia terlihat khawatir dengan kondisi Yuni. Akan tetapi, Yuni meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Yuni terpaksa berbohong tentang penyebab kakinya terkilir agar masalah ini tidak menjadi lebih besar. Keesokan harinya, Nami mengajak Yuni berbelanja di toko pakaian. Nami berniat membeli Saki hadiah berupa kaos karena Saki baru saja mendapatkan pekerjaan. Nami menjelaskan kepada Yuni bahwa ketika seseorang yang kita cintai memakai sesuatu yang kita berikan bisa membuat diri kita merasa bahagia. Mendengar hal itu, Yuni melihat dasi bermotif kotak dan berniat untuk membelinya. Ternyata keesokan harinya Yuni memberikan dasi itu kepada Haruka. Ia sengaja memberikan dasi itu padanya sebagai tanda terima kasih atas semua yang telah ia lakukan selama ini. Akan tetapi Haruka menolak hadiah dari Yuni karena ia merasa tidak pantas menerima hadiah apapun dari muridnya. Tak disangka Yuni langsung menggaplok Haruka dan mengatakan bahwa ia berusaha berterima kasih padanya. Melihat Yuni menangis, Haruka merasa bersalah dan mencoba menenangkannya. Tapi Yuni malah kabur. Keesokan harinya, Haruka dipanggil oleh kepala sekolah untuk menghentikan kelas tambahan bahasa Inggris yang diajarkan kepada Yuni. Karena Kazuma sebagai wali Yuni mengatakan bahwa Yuni semakin tertekan sejak mengikuti kelas tambahan. Selain itu, menurut kepala sekolah, dengan nilai Yuni saat ini, ia bisa masuk ke perguruan tinggi manapun. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya Haruka setuju untuk mengakhiri kelas tambahan untuk Yuni. Setelah kelas tambahan resmi dihentikan, Yuni dan Haruka tidak pernah lagi berinteraksi. Situasi canggung ini membuat Yuni merasa sangat sedih dan terluka. Ia belum mengerti dengan perasaannya, jadi ia memutuskan untuk bertanya pada Nami tentang perasaannya. Nami menjelaskan bahwa apa yang Yuni rasakan saat ini adalah bagaimana perasaan seseorang ketika mencintai orang lain. Nami penasaran dan bertanya siapa orang yang disukainya.
Namun, Yuni memilih untuk merahasiakannya. Sepulang sekolah, Yuni mampir ke toko buku untuk membeli buku tentang cinta agar ia bisa mengatasi perasaan yang dirasakannya. Menurut buku yang ia temukan, Yuni harus mengakui perasaannya kepada orang yang ia sukai untuk mengatasi perasaan yang bingung ini. Meskipun ragu, Yuni masih berniat untuk mencobanya. Di hari-hari berikutnya, Yuni mulai bertingkah aneh di depan Haruka, dan sikap ini membuat Haruka kesal. Kemudian, Yuni mencoba cara lain untuk menyatakan perasaan kepadanya. Yuni berencana untuk menuliskan perasaannya ke dalam sebuah buku dan menunjukkannya kepada Haruka. Haruka terkejut ketika menyadari bahwa Yuni ada di bawah mejanya. Yuni dengan cepat membuka buku yang ia tulis agar Haruka bisa membacanya. Setelah membaca teksnya, Haruka tercengang. Murid-murid lain hampir menciduknya karena terlalu lama menatap ke arah Yuni. Kemudian Haruka menyuruh siswanya untuk membaca materi dan secara sengaja Haruka menjatuhkan pulpennya. Sambil mengambil pulpen, Haruka memanfaatkan momen untuk modus mantap. Sejak saat itulah keduanya resmi memulai hubungan. Kemudian, scene beralih ke masa liburan musim panas. Haruka dan Yuni menghabiskan waktu bersama di pantai yang indah. Haruka memutuskan akan menikahi Yuni setelah lulus sekolah. Kemudian Haruka menjelaskan bahwa tidak boleh ada yang tahu tentang hubungan antara dirinya dengan Yuni karena status mereka masih guru dan murid. Awalnya Yuni tidak mau menyembunyikan hubungannya, tapi akhirnya ia setuju. Gosip hubungan romantis antara Haruka dan Yuni mulai menyebar di sekolah, hingga wakil kepala sekolah memanggil Haruka untuk mengklarifikasi gosip tersebut. Wakil kepala sekolah memberitahu bahwa nilai bahasa Inggris Yuni meningkat drastis karena Haruka diam-diam mengajarinya di kelas tambahan. Ia juga melaporkan bahwa ada gosip dari seorang siswa yang melihat Haruka dan Yuni bermain bersama saat liburan musim panas. Mendengar hal itu, Kazuma langsung membantah semua gosip yang dituduhkan kepadanya. Ia bahkan rela bertanggung jawab jika keduanya terbukti menjalin hubungan asmara. Tanpa diduga, Kazuma mengetahui tentang hubungan cinta antara Yuni dan Haruka. Tapi ia sengaja menutupinya untuk melindungi Yuni agar tidak dikeluarkan dari sekolah. Di malam harinya, Haruka menemui Kazuma untuk berterima kasih kepadanya karena sudah membantunya menutupi gosip antara dirinya dengan Yuni. Kazuma menjawab bahwa ia melakukan ini semua untuk kebaikan Yuni. Kemudian Kazuma menceritakan tentang semangat Yuni untuk berkuliah di Universitas Mendel, California, dan meminta Haruka untuk membujuknya agar Yuni mau mencapai tujuannya. Meski awalnya Haruka tidak ingin Yuni kuliah di California, akhirnya Kazuma mengalah agar Yuni bisa mencapai cita-citanya. Keesokan harinya, Haruka bertemu dengan Yuni untuk mengakhiri hubungan mereka. Dengan berbohong, Haruka mengatakan bahwa ia sudah tidak mencintai Yuni. Yuni sangat sedih dan kecewa dengan perkataannya yang membuat air matanya hampir saja menetes. Malam setelah hubungan Yuni dan Haruka berakhir, Yuni memutuskan untuk melanjutkan rencananya kuliah di Universitas Mendel, California. Sejak saat itu, Yuni mulai giat belajar dan fokus pada studinya. Scene beralih. Saat Yuni berangkat ke California untuk melanjutkan studinya di Mendel University, Nami yang menemaninya menyadari bahwa Yuni masih menyimpan perasaan pada Haruka. Nami berjanji akan menyampaikan perasaan Yuni kepada Haruka. Setelah Yuni berangkat ke California, Haruka merasa sangat kesepian dan merindukan Yuni. Haruka sering kembali ke ruangan yang ia gunakan untuk mengajari Yuni kelas tambahan. Sementara itu, Yuni menjalankan kehidupan di kampus impiannya. Saat musim dingin tiba, Yuni sangat ingin bertemu dengan Haruka. Yuni menyadari bahwa Haruka masih mencintainya. Bahkan ia tahu bahwa Haruka berbohong saat mengatakan bahwa ia sudah tidak mencintai Yuni lagi, agar Yuni mau melanjutkan kuliah di Universitas Mendel. Setelah mendengar semua itu, Haruka meminta maaf kepadanya dan berjanji untuk mencintainya selama sisa hidupnya. Dan film diakhiri dengan indah.